Halo Sobat DHP, bertemu lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar kesehatan kulit bersama Dr. Karina, spesialis dermatovenerologi. Halo dokter, apa kabar? Halo, Kak Tiar. Nah, untuk tema hari ini adalah tanda-tanda di kulit yang berhubungan dengan kesehatan jantung. Oke, langsung saja kita masuk ke topik kita ya dok. Boleh. Oke, nah dok, apa aja sih gejala yang sering muncul di kulit atau di Hmm, kuku sebagai tanda-tanda bahwa seseorang terkena penyakit jantung dok? Ya, jadi awalnya kita mesti tahu dulu ya, Dokter Diar, bahwa kulit itu adalah salah satu organ juga. Jadi dia adalah organ yang paling luar, yang paling luas, yang menutupi organ-organ tubuh yang lain. Sehingga apabila ada gangguan pada organ-organ dalam, itu seringkali muncul tanda atau muncul sennya justru di bagian kulit. Entah itu di kulit, bisa juga pada kuku dan juga pada rambut. Sehingga kita harus notice atau mengetahui ataupun waspada mengenai perubahan-perubahan apa yang terjadi pada kulit kita. Baik. Nah, apabila konteksnya terkait dengan penyakit jantung, seperti yang tadi dokter dia tanyakan, yang pertama yang biasanya umum terjadi ya, Iya dok. kita bicara yang umum saja, itu biasanya ada pembengkakan pada kaki biasanya. Nah, pembengkakannya itu kita harus amati atau harus evaluasi apakah pembengkakannya itu hanya satu sisi atau kedua sisi. Apabila bengkaknya di kedua sisi, kemudian juga berlangsung dalam jangka waktu yang lama, itu bisa kita curiga bahwa ada gangguan dari fungsi organ dalam terutama pada jantung Jantung, yang oke dok. mungkin sebetulnya juga bisa terkait dengan organ lain ya dok ya, bisa terkait dengan ginjal juga seperti Baik. itu. Berarti ada fungsi yang kurang baik atau kurang betul karena terkait juga kalau bengkak itu sebetulnya edema atau bengkak pada kedua tungkai atau kedua kaki itu adanya air yang mengisi di ruang antar sel karena ada natrium atau ada kadar garam yang cukup tinggi seperti itu sehingga biasanya bisa terjadi penumpukan air. Memang bisa terjadi di bagian-bagian lain yang ada di kulit, tapi karena biasanya dia mengikuti gravitasi sehingga biasanya penumpukannya terjadi di bagian kaki seperti itu. Oke, baik dok. Lalu ada tanda apa lagi dok selain bengkak? Ya, selain bengkak yang sering terjadi apabila di ujung-ujung kuku, ujung-ujung jari itu ada tanda seperti kebiruan atau kehitaman. Itu menandakan adanya kekurangan oksigen yang mengalir pada seluruh tubuh kita gitu. Jadi Baik dok. karena dia adalah organ yang di ujung, kulit itu kan paling ujung ya dok Iya ya, iya ya. dok. Atau istilahnya itu organ perifer. Perifer ya. Jadi biasanya dia dalam tanda kutip akan dikorbankan atau kayak dapat sisa-sisa. Jadi tentu organ-organ besar yang lain yang didahulukan untuk mendapatkan suplai oksigen. Apabila ada tanda-tanda yang seperti tadi disebutkan kebiruan atau istilah medisnya adalah cyanosis, Cyanosis. Oke itu dok. maka perlu kita lakukan pemeriksaan yang terkait dengan kesehatan jantung. Apakah ada fungsi-fungsi yang tentu perlu diperbaiki, jadi perlu dikonsulkan dengan dokter spesialis jantung. Apabila nanti berobat ke dokter spesialis kulit, tentu dokter spesialis kulitnya akan melakukan komunikasi atau rawat bersama dengan dokter spesialis jantung terkait kondisi tersebut. Oke, baik dok. Mungkin apakah masih ada gejala atau tanda lain dok selain bengkak dan adanya perubahan warna kulit tadi dok? Ya, untuk yang lain ada juga yang paling sering terjadi. Seringkali orang datang dengan adanya bintil atau seperti bercak atau seperti pulau yang timbul yang ada di area mata yang biasanya warnanya kekuningan, Dok. Kuning ya Nah, dok ya. itu biasanya menandakan adanya deposit dari kolesterol yang berlebih, itu yang perlu dievaluasi. Jadi memang tandanya munculnya di kulit, tetapi sumber asalnya itu sebetulnya dari organ Dari organ lain. lain. Ya, Oke. jadi itu yang perlu
dievaluasi, sehingga nanti apabila berobat atau berkonsultasi tentu akan diperiksakan mengenai darah lengkap, kemudian juga kadar kolesterol yang nantinya juga akan berkaitan dengan konsultasi ke spesialis jantung, karena apakah mungkin ada penyumbatan pembuluh darah terkait kolesterol di tempat yang lain atau namanya aterosklerosis ya. Baik, Seperti Dok. itu. Oke. Sebenarnya untuk tanda-tanda tadi itu apakah berbahaya ya, Dok? Apakah dibiarkan saja nanti sembuh sendiri? Kira-kira bagaimana, Dok? Apabila memang ada tanda-tanda seperti yang tadi, seperti ada bengkak pada kedua tungkai, pada kedua kaki, kemudian ada tanda kebiruan pada ujung-ujung jari, sebetulnya juga bisa muncul kebiruan itu pada bibir, itu bisa juga. Biasanya cyanosis itu bisa pada bibir, kemudian pada area bawah mata, itu bisa terjadi. Kemudian juga ada penumpukan lemak yang sifatnya dia warnanya kekuningan ya, biasanya ada di daerah sekitar mata, daerah yang kulitnya atau jaringannya longgar, atau disebut istilah medisnya santalasma. Apabila itu terjadi, maka sebaiknya dikonsulkan. Untuk penanganan di rumah, apabila memang terjadi hal-hal yang tadi kita bahas ya dok Iya, Dok. ya, maka untuk bengkak misalnya, maka yang pertama pasien sebaiknya menghindari posisi yang stagnan atau yang sama terus-menerus, seperti berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama, itu sebaiknya dihindari. Kemudian pada saat berbaring diusahakan kaki diganjal dengan bantal atau benda lain sehingga posisinya sedikit lebih tinggi daripada tubuh. Kemudian tentu perlu mengurangi konsumsi dari garam atau natrium. Baik. Nah, setelah usaha tersebut dilakukan, maka sebaiknya segera untuk dilakukan konsultasi dengan dokter, baik spesialis kulit dan kelamin, dan juga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, Dok. Nah, untuk solusinya, Dok, terutama yang santelasma yang muncul kuning-kuning di sekitar Hmm. mata tadi itu, Dok. Hmm. Itu kan mengganggu kosmetik juga. Untuk Betul. solusinya bagaimana, Dok? Apakah perlu mungkin operasi atau perlu salep atau bagaimana, Dok, kira-kira? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi untuk santalasma atau bercak kuning itu memang biasanya pasien merasa terganggu secara kosmetik atau Iya, secara Dok. looknya nggak nyaman untuk dilihat ya dok ya. Iya. Untuk alternatif tindakan-tindakannya tentu ada beberapa opsi yang perlu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien. Jadi pilihannya memang terbaik adalah diambil. Bisa dengan dilakukan tindakan bedah minor, dilakukan surgery, kemudian juga alternatifnya bisa dilakukan tindakan laser untuk menghilangkan deposit lemak tersebut. Dan yang perlu juga diketahui oleh pasien atau diedukasikan adalah menjaga kadar kolesterol dalam darah, karena Baik. itu kan hal yang bisa berulang ya dok, apabila Iya, iya, memang Dok. pola makannya tidak diubah, Mm-mm. lifestyle-nya juga tidak diubah, maka bisa berulang, sehingga memang perlu adanya rawat bersama dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, sehingga juga kadar kolesterolnya bisa diregulasi atau Baik. diatur supaya nggak sampai terjadi ke hal-hal yang lebih serius ya, seperti yang aterosklerosis tadi yang kita Iya, Dok. sempat bahas itu kan, itu lebih justru akan lebih mengganggu dan sifatnya mengancam nyawa ya, Baik, seperti itu. Dok. Jadi kita cuma tidak hanya fokus di kulitnya aja ya, Dok ya. Betul. Baik. Nah, ini Dok, untuk gejala-gejala ini bisa muncul di segala usia atau hanya untuk orang-orang yang berumur saja, Dok? Iya. Baik, untuk gejala-gejala tersebut tentu bisa muncul di berbagai rentang usia ya dok, tergantung dari penyakit yang mendasari. Seperti pada cyanosis yang tadi biru-biru itu kan karena adanya kekurangan suplai oksigen dalam jangka waktu tertentu yang biasanya cukup lama, seperti itu. Jadi apabila ada gangguan dari fungsi organ tubuh yang lain seperti jantung ataupun pada ginjal, itu kan bisa terjadi di berbagai usia karena ada juga yang sifatnya bawaan atau kongenital. Tentu itu bisa terjadi di berbagai rentang usia. Kalau yang paling sering memang fungsi organ itu kan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu. Tentu biasanya pada
populasi yang usianya 60 tahun ke atas itu kemungkinannya akan lebih besar untuk terjadi penyakit-penyakit kulit yang tadi sudah kita bahas. Baik, berarti tidak hanya di usia tua ya dok ya, usia muda mungkin juga bisa karena mungkin itu adalah suatu bawaan ya dok ya, sakit Betul. bawaan. Nah ini dok, apakah bentuk kuku atau ujung jari yang berubah itu bisa menjadi salah satu tanda penyakit jantung juga dok? Ya, baik. Untuk bentuk kuku atau bentuk jari yang berubah itu biasanya istilah medisnya clubbing finger ya dok ya. Jadi itu seperti ujungnya itu seperti membentuk bola-bola atau seperti gampangnya kayak kalau kita lihat korek api ya dok. Oh iya Nah dok. ujungnya seperti ada benjol-benjolnya seperti itu. Nah, itu namanya clubbing Hmm, finger. Itu bisa salah satu tanda bahwa adanya gangguan dari jantung yang berlangsungnya dalam jangka waktu yang lama gitu. hmm, Sehingga itu tadi kita kembali ke prinsip bahwa kulit, kuku dan rambut itu seringkali dia menunjukkan suatu sign atau tanda bahwa kita harus mengamati organ lain yang lebih besar yang mungkin akan lebih bisa mengancam nyawa seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kan apabila belum sampai luka, belum sampai nyeri yang mengganggu, orang kan cenderung abai ya. iya Karena dok. untuk kulit memang biasanya tidak sampai terlalu mengganggu Iya, aktivitas masih seperti dianggap itu. remeh ya dok ya. Betul. Nah, itu yang perlu ditingkatkan kesadarannya untuk bisa berani dan mau memeriksakan diri ke dokter gitu, untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di dalam tubuh secara keseluruhan. Baik. Jadi kita tidak harus, berarti kita tidak hanya fokus di kesehatan kulit, namun kita perlu melihat kesehatan kita secara keseluruhan ya dok ya. Kita Betul. perlu menjaga kesehatan dan setelah mengetahui tanda-tanda yang bisa muncul di kulit tadi, kita bisa menjadi lebih aware terhadap kesehatan jantung kita. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini Dokter Karina. Baik, Sama-sama. Sobat DHP, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di sesi ngopi berikutnya.